Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melakukan perlawanan. Dikabarkan Hasto akan membongkar skandal korupsi para pejabat tinggi negara di mana ia memegang dokumen serta puluhan video yang berisi keterlibatan sejumlah pejabat tinggi negara dalam kasus korupsi. Serangan balik Hasto dianggap sebagai reaksi parno alias paranoid. Benarkah demikian? Dan untuk membahas topik ini, kami sudah menghadirkan Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer Gerungan yang sudah hadir bersama kami di studio dan analis politik Ray Rangkuti yang sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya mau ke Pak Noel terlebih dahulu. Hasto paranoid, maksud dari rilis yang Anda sebarkan seperti apa? Iya. Keparanoidan Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukan soal parno aja deh ya. Dia kan coba ingin menyamakan apa yang dilakukan sama persis apa yang diperjuangkan Bung Karno. Bung Karno bicara tentang ideologi, kemerdekaan. Nah dia kan tidak. Dia ingin merampas kemerdekaan orang lain terkait misalnya PAW. Tuh, kedua kita lihat juga dia coba ingin mengintimidasi penyidik. Dengan dia akan menyebarkan puluhan atau berapa ya video-video yang katanya skandalnya sama kayak Watergate gitu loh. Lantas kemudian juga dia ya coba juga ingin membargaining kasusnya dia agar kasusnya ini tidak dilanjutkan kayak gitu-gitu. Itu kan analisa saya. Kemudian juga banyak hal yang akhirnya kita berspekulasi. Jangan-jangan juga dalam kasus ini Hasto ingin menyeret-nyeret yang lain-lain lagi gitu loh. Entah siapa gitu. Karena nggak mungkin dia mau sendirian nih. Gue harus tarik semua nih. Gitu. Gue harus tarik semua. Tapi ingat, apapun dia lakukan tidak akan merubah sedikit pun statusnya dia sebagai tersangka. Baik, ada dua kasus yang berbeda ketika statusnya sebagai tersangka dengan upaya dia membongkar pihak-pihak yang diduga korupsi dengan bukti yang mereka kantongi begitu ya? Justru itu kan menjadi harapan publik ya, bongkar dong, kita mau tahu. Okay. Gitu. Dan saya yakin sekali tidak berani dia tuh. Nggak berani dia bongkar aja. Kenapa menurut Pak Noel Hasto tidak berani membongkar apa yang sudah dia ucapkan ke publik? Karena statusnya tidak akan pernah berubah. Penyidik itu nggak bisa digituin. Penyidik itu penyidik KPK itu nggak bisa ditakut-takutin begitu. Lantas di bargaining ininya dia status TSK-nya dia nggak bakal bisa. Gitu. Semakin dia banyak bongkar semakin bagus. KPK kan nunggu itu. Tapi status tersangkanya tetap tidak akan pernah berubah. Baik, apakah menurut Pak Noel ini Hasto akan berani membongkar itu bukan terhadap statusnya sebagai tersangka yang sudah ditetapkan KPK, tapi terhadap pihak lain, termasuk lingkup pemerintahan? Saya tanya, berapa banyak yang sudah TSK-kan KPK terkait pimpinan partai? Udah banyak kan? Yep. Semua teriak nggak gitu? Saya akan bongkar. Ujungnya dibongkar nggak? Mana? Dari bendahara umum partai, ketua umum partai, sekjen partai, banyak juga ketua umum partai yang lain. Semua teriak tuh gitu. Kami akan bongkar, ujung-ujungnya diam tuh pas sudah dijadiin baju oranye. Saya rasa KPK cepatlah tangkap nih kita biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Karena jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia ya. Narasi-narasi yang menurut saya narasi sesat lah. Ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Kita tunggu aja, kita tunggu mana. Gitu. Ingat, apa yang dia lakukan hari ini tuh saya yakin ada karma alam. Saya cuma ingatkan soal kasus Abraham Samad. Jadi publik itu jangan lupa. Setiap perbuatan yang kita lakukan dengan keji, itu pasti ada yang menghukum. Alam itu tidak diam. Baik, saya tahan dulu. Kedua juga kasus misalnya Harun Masiku. Harun Masiku apa sih kaitannya dengan Hatta Ali? Lantas Hatta Ali apa sih kaitannya dengan BLBI? Nanti akan kebongkar semua. Ingat apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika dia dipecat ya di publikasi. Pak Jokowi bilang sampaikan apa? Ya nanti lihat kebenaran itu akan terungkap. Kita lihat aja.
tidak membantah dan juga tidak meyakini status tersangkanya Hasto Kristianto. Namun PDIP berpendirian bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini bermuat politis. Nanti Pak Noel juga tanggapi soal ini. Saya mau ke Bang Rey terlebih dahulu. Langkah ancaman yang dilakukan oleh Hasto menurut Anda terkait dengan akan dibongkarnya sejumlah oknum pejabat yang terlibat korupsi dengan bekal bukti video yang Hasto sudah kumpulkan. Menurut Anda seperti apa, Bang Rey? Rasanya saya sama Noel ini sama lah ya. Sama-sama ingin agar Hasto mengungkap ini gitu loh. Nah, kan cuma dengan pendekatan yang berbeda. Kalau Noel dengan pendekatan negasi. Tapi sebetulnya negasinya Noel itu ingin mengatakan, lo jangan omon-omon dong Hasto. Kalau memang ada bukti dan datanya, ungkap aja sekaligus. Kira-kira begitulah. Nah, saya mungkin dari pendekatan yang lebih positif, gitu ya, yang lebih optimis gitu, bahwa Hasto akan berani mengungkap data-data yang dimaksudkan itu. Nah, jadi saya dalam hal ini sama Noel, yaitu sama-sama mendorong ya, bahkan mendukung Hasto untuk terbuka kepada publik tentang data-data yang diungkapkan oleh Hasto itu sudah dibuat dalam bentuk video, ya. Hanya model pendekatannya beda. Kalau Noel itu kan pendekatannya menegasi lah. Tapi saya tahu ujung-ujungnya dia sebetulnya sedang mendorong Hasto untuk mengungkap ya berbagai data-data yang mungkin dimilikinya. Bahkan kalau memungkinkan itu termasuk berhubungan dengan keluarganya Pak Jokowi kan. Apakah itu Gibran, apakah itu mungkin Kaesang gitu ya, atau mungkin Blok Medan gitu, atau boleh jadi berhubungan dengan Pak Jokowi sendiri. Dan kira-kira begitu ya. Harus diingat bahwa laporan yang berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi sebetulnya sudah pernah diadukan oleh teman kita juga, namanya Ubaidillah, yang kemarin ditolak oleh Noel gitu loh. Nah, boleh jadi ada data-data pendukung sebetulnya yang disimpan oleh Hasto terkait dengan data-data yang dimaksud gitu ya. Soal gratifikasi yang kemarin sebetulnya pernah mencuat terkait dengan Kaesang kan. Boleh jadi ada data-data baru juga yang dapat mengungkap ya, menunjang data yang dimaksudkan gitu ya, dan sebagainya gitu. Intinya saya sama Noel mendukung ya dan berharap betul-betul Hasto mau mengungkap ya data-data yang telah dihimpunnya, bahkan jika itu berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi sekalipun gitu. Baik. Kembali ke... Setuju kan Noel? Baik, tapi kembali... tidak negatif juga, nggak negatif gini loh. Kita kan berharap semua ini kan diungkap, gitu. Kemudian dari sudut pandang saya terkesannya negatif, tidak juga. Kan kita sama-sama menginginkan kasus ini terkuak. Biasanya mentalitas tersangka itu teriak-teriak. Pas sudah pakai baju oranye nginep sehari langsung pendiam. Gitu loh. Ya akhirnya kita bilang ya tadi apa yang Ray bilang, omon-omon doang kok. Gertak sambal, ini kan mau bargaining dia. Supaya seakan-akan bang meledak, Republik ini langsung bergeser. Nggak mungkin lah, 1.000.000% saya katakan nggak mungkin. Apapun mau 10, mau 1.000, 1.000.000 video yang dikumpulkan, nggak akan mempengaruhi posisi dia sebagai tersangka. Gitu loh. Baik, tapi di lingkup pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, apakah sudah bersepakat bahwa tidak ada rasa ketakutan ketika Hasto itu membongkar apa yang menjadi ucapannya pasca penetapan sebagai tersangka? Apa yang mau ditakutin dari apa yang disampaikan Hasto? Yang ada diketawain buat lucu-lucuan, oh Hasto lagi ini paranoid. Makanya saya bilang Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini. Gitu loh. Makanya kita buat lucu-lucuan lah, Hasto ini orang lagi baru bangun tidur tiba-tiba TSK, nggak tidur nih sampai hari ini nih. Baik. Gitu. Ini sebenarnya kita juga masih menunggu apa isi videonya, tapi kita perlu klarifikasi sebelumnya. Gini, saya coba yakinkan, gini. Ini banyak kan orang yang selalu ngutip-ngutip berita, ngutip-ngutip potongan-potongan berita. Jangan-jangan, ini saya yakinkan nih, jangan-jangan hasil kutipan-kutipan berita, ini waktu dari berita ini dikait-kaitkan lah ke, misalnya ke siapa, dikaitkan lagi ke sini. Kutipan berita di videoin, gimana caranya logikanya orang korupsi di videoin? Kayak main sandiwara gitu, dia bisa punya video orang korupsi, gila, hebat banget orang korupsi.
Orang kalau seandainya itu terjadi lucu di publik ini, korupsi di videoin, keren kan? Makanya sebenarnya orang apa? Ini paling kutipan-kutipan berita nih, gitu. Tapi ada beberapa video mungkin yang sudah diungkap oleh beberapa orang PDI, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, terus kemudian penyalahgunaan wewenang penegak hukum, tutupi keluarga yang dikatakan penguasa, dan video-video lainnya begitu. Gini, ketika ada kejahatan, kemudian tidak dia mengungkapkan, itu bagian kejahatan. Dia saat itu melihat kejahatan, lantas dia biarkan kejahatan itu. Nah, dia bagian dari kejahatan itu. Oke. Kenapa? Anggap Tidak dari misalnya dulu 2 saja tahun, 3 aja tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. diungkap. Oh, Oke. kok kenapa baru sekarang? Gitu loh. Berarti kalau seandainya dia ter-SK, ya kejahatan itu berjalan dong dibiarkan. Kan ini makanya saya bilang tadi posisinya, Hasto sedang bargaining terhadap posisi tersangkanya. Nggak ngaruh. Penyidik itu makin banyak diungkap, makin seneng kok. Gitu loh. Bangsa ini juga makin seneng. Makanya ungkap aja betul. Tapi jangan diposisikan apa yang menjadi pernyataan saya ini pernyataan yang negatif. Tidak, kita bangga. Gitu, bangga banget. Kok perlu kita kasih award Hasto-nya. Kan saya tantang dari kemarin. Bongkar dong, bongkar. Jangan cuma omon-omon. Gitu, jangan nakut-nakutin mengintimidasi penyidik. Kemudian mau ngebargain. Atau jangan-jangan dia coba menyeret-nyeret orang yang perintah dia juga. Gitu. Saya yakin ya, ini gertak sambal lah, gitu. Kita tantangin Hasto, sampai kapan sih dia cuma cuap-cuap orkestrasi begini. Ingat, Abraham Samad juga pernah mendapatkan hal yang dikriminalkan. Kedua, kita tahu lah kasus-kasus ini kan selalu terkait dengan, ya misal BLBI, ada yang nyelamatin BLBI. Kemudian Harun Masiku itu kaitannya dengan Hatta Ali apa, ketahuan semua nanti kita bongkar. Gitu, sampai orang-orang di PAW. Harun Masiku kan kalau nggak salah suara nomor berapa, 5.800 lah, dia bisa di PAW. Ada kejahatan itu. Makanya kalau dikaitkan dengan dia memperjuangkan keadilan dari mana, gitu loh. Kan kita punya data semua. Harun Masiku itu cuma dapat 5.800 sekian. Lantas ada banyak di bawah-bawahnya itu yang suaranya lebih tinggi dari Harun Masiku. Lalu itu yang dibilang keadilan, itu yang diperjuangkan Hasto. Makanya saya bilang Hasto ini Bung Parno, bukan Bung Karno. Baik, Pak Noel saya tahan dulu. Yang kemudian nanti kita akan bicarakan, mungkin Pak Noel tahu sosok siapa sih Harun Masiku ini, masyarakat juga perlu tahu hal tersebut. Tapi menepis anggapan bahwa kasus ini tersangka Hasto memuat politis apa segala macam, apa tanggapan Anda? Sebelum saya ke Bang Rey nanti, sejauh mana antara nuansa politis dengan penegakan hukum murni? Ya gini. Yang pasti apa yang hari ini dialami Hasto ini murni persoalan hukum, penegakan hukum. Kemudian dia kait-kaitkan persoalan politik, itu hak politiknya dia menyampaikan itu, mengorkestrasinya, nggak masalah. Untung sekarang kan momen politik udah pada lewat semua. Pilpres udah lewat, pileg udah lewat, pilgub dan sebagainya sudah lewat. Lantas apalagi momen politik udah nggak ada. Dia bicara tentang 3 periode, tidak ada 3 periode hari ini. Ya kan? Secara definitif sudah punya presiden melalui mekanisme pemilu. Lalu apalagi yang dikait-kaitkan dengan politik, udah nggak ada. Kecuali kemarin, saya yakin tuh kalau seandainya kemarin, pasti dia akan bicara, wah ini kriminalisasi ini, kaitan politiknya apa? Artinya dia fokus aja pada problem hukumnya, gitu. Agar apa? Dia tidak lari kemana-mana tuh. Kesini, ngaitin ini, ngaitin itu, ya sudahlah. Fokus aja terhadap proses hukumnya. Lalu juga siapa yang... Beda dengan kalau dulu ya, waktu proses politik benar-benar rakyat akan bergerak kok. Orang ini real, ini hukum karma politik lah. Masih mendingan saya bilang hukum karma politik. Nanti kalau saya tanya, lantas bagaimana Abraham Samad? Tanya Pak Hasto ditanya Abraham Samad tuh. Pak Hasto ditanyain Hatta Ali tuh. Pak Hasto ditanyain tuh BLBI gitu. Baik, oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, bagaimana Anda mendeskripsikan suara atau isyarat politisasi penetapan tersangka Hasto yang digaungkan oleh PDI Perjuangan? Saya lagi-lagi sepakat sekali dengan Bung Noel yang makin kesini makin menunjukkan bahwa Bung Noel ini sebenarnya ingin Hasto berani terbuka gitu loh. Jangan nomor-nomor aja kalau meminjam istilahnya Pak Prabowo kan. Dan pernyataan Noel tadi itu sebetulnya mengungkapkan kegeramannya. Kenapa Hasto nggak buru-buru aja ngomongin gitu, biar semuanya ketahuan nih.
ya kan? Bagaimana kasus Blok Medan misalnya, ya kan? Bagaimana kasus soal gratifikasi gitu ya? Bagaimana kasus ini dan itu dan seterusnya itu gitu ya? Yang boleh jadi entah itu berhubungan dengan lingkaran dalam istana maupun lingkaran luar istana ya, dan sebagainya gitu. Jadi saya melihat kegeramannya Noel itu, tapi yang saya sebutkan tadi dari perspektif yang berbeda nih. Kalau Noel, kalau dia nggak mau disebut negatif, Noel maju dari depan, saya mungkin maju dari belakang gitu. Tapi tujuannya sama, dorong Hasto untuk buka-bukaan aja gitu loh. Siapa sih sebetulnya yang nyolong-nyolong dana negara ini, kan kira-kira gitu ya. Apakah yang pada umumnya ya kalau kita lihat perilaku koruptif di negara kita itu berkisar di lingkaran istana itu gitu loh. Jadi kalau misalnya Noel mendorong Hasto, itu artinya akan mungkin merujuk kepada siapa yang berkuasa pada 2019-2024, kalau ditarik lagi ke belakang 2014 ke 2024 gitu loh kira-kira. Nah mungkin di situ kisarannya. Nah tapi lagi-lagi kan kita nggak tahu. Makanya karena sama-sama nggak tahu, sama-sama menduga, saya setuju sama Noel supaya dibuka aja deh, ya terang datang aja gitu, jangan omon-omon gitu loh ya, dan sebagainya. Dan saya kira target membuka dari dugaan adanya kasus-kasus yang disimpan oleh Hasto ini bukan dalam kerangka meringankan hukumannya, tentu nggak ada hubungannya sama sekali. Hasto mau mengatakan bahwa ini nih kira-kira begini, ini nih kalau KPK mau sebetulnya mengusut kasus, ada yang lebih gede dari ini gitu loh kira-kira tuh. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hasto, yang bisa saja kalau kasus ini diungkap dari segi kualitas personalnya, dari segi kerugian negaranya, itu besar sekali gitu loh. Karena itu mungkin berhubungan dengan lingkaran dalam istana ya selama kekuasaan dahulu gitu ya. Dan boleh jadi dari aspek uangnya juga gede. Segede misalnya 270 triliun yang sampai sekarang saya belum dengar komentar saudara Noel yang berhubungan dengan putusan terkait dengan 270 triliun. Noel geram nggak tuh? Noel marah nggak tuh? Meskipun tentu nggak bisa mengubah putusan hakim terkait dengan 6,5 tahun itu gitu ya. Tapi kan sebagai insan yang mendorong transparansi macam-macam, mestinya kita dengar juga nih pengakuan Noel terkait dengan 270 triliun. Ini bagaimana ini? Gitu loh kira-kira tuh. Baik. Nah, oleh karena itulah kalau dilihat dari aspek ya urgensi ya, aspek dari kerugian negara, bobot dari persoalan dan sebagainya itu, ya tentu kita layak bertanya kepada KPK, mengapa kasus ini yang didahulukan gitu loh. Bukankah sebelumnya misalnya ada CSR PEI yang sudah mulai diungkap oleh KPK, yang sampai sekarang masih memanggil saksi-saksi lagi dan sebagainya. Ya. Bukankah ada sebelumnya isu yang berkaitan dengan Blok Medan gitu? Bukankah ada sebelumnya isu tentang Syahbirin Nur yang sampai sekarang kita nggak tahu nih sikap dari KPK terkait dengan isu-isu besar. Baik. Isu besar itu terkait dengan dua hal loh ya, aktor dan sekaligus dana negara yang dikeluarkan gitu loh Pak. Baik, saya tahan dulu Bang Rey. Kita fokus ke kasusnya Harun Masiku begitu ya. Agresivitas KPK menetapkan tokoh penting di PDI Perjuangan ini. Anda mengapresiasi atau ada catatan lain mengingat 8 Januari 2025 mendatang kasus Harun Masiku ini genap 5 tahun. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sesaat. Pemirsa, NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Emmanuel Ebenezer Gerungan, Ketua Jokowi Mania yang bersama kami di studio, dan Bang Rey Rangkuti, analis politik yang tersambung melalui sambungan Zoom. Anda mengapresiasi atau ada catatan lain, Bang Rey, terkait penetapan KPK terhadap Hasto Kristianto sebagai tersangka atau penegakan hukum terkait Harun Masiku ini? Iya, kan sebetulnya tadi saya sudah masuk ke situ ya, sebelum iklan itu. Saya kan mengatakan begini, prioritas dari apa sih yang dilakukan oleh KPK sekarang? Sebab kalau dilihat dari aktor ya, dilihat dari masa, dilihat dari kerugian negara, bahkan ini nggak ada kerugian negaranya kan sebetulnya, karena itu kasus suap ya, itu masih ada kasus-kasus yang lebih urgent yang semestinya ditangani, disikapi sangat cepat oleh KPK. Ya. Termasuk kan yang terakhir ini, isu yang menarik itu adalah soal ada dugaan aparat penegak hukum
yang melakukan pungutan secara tidak sah kepada penonton-penonton dari luar negeri terkait dengan konser di Indonesia. Kan itu memalukan sekali bangsa kita ini gitu loh. Udah sampai ke luar negeri bagaimana perilaku yang tidak elok dilakukan dan ditampilkan oleh aparat penegak hukum yang kenyataannya sekarang masih dalam ranah kode etik gitu loh. Belum sampai ke tingkat pidananya gitu kan. Nah, apakah KPK misalnya nggak tertarik itu melihatnya, mengusutnya, dan sejauh apa sebetulnya proses itu sampai kok bisa masif ya, massal seperti itu terjadi dengan nilai yang sangat fantastis ya, yang dikorek dari peserta kongres yang datangnya dari luar negeri gitu loh. Nah, kalau dilihat dari segi itu ya, kita merasa bahwa kok KPK ini seperti tidak berniat untuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan yang sangat strategis, malah berhubungan dengan hal-hal yang sebetulnya secara bobot nggak terlalu kuat lagi gitu. Kan dulu kita sama-sama ya, Bung Noel mungkin juga tahu bahwa kita mendorong KPK saat itu untuk segera melakukan pemanggilan kepada saudara Hasto, karena bukan saja karena ada proses yang diduga berkaitan dengan Hasto, tapi Hasto itu bagian dari kekuasaan saat itu gitu loh. Jadi kan sebetulnya kan KPK ini menjadi menarik kalau ia justru lebih kuat kepada kekuasaan dibandingkan yang sebalik-sebaliknya gitu. Nah, sekarang kita lihat model pendekatannya agak beda nih. KPK kalau berhubungan dengan kasus yang sebetulnya bobotnya nggak terlalu tinggi gitu ya, di luar kekuasaan pula. Sekarang pelaku-pelakunya itu seperti tegas sekali. Tapi terhadap kasus-kasus yang kita hubungkan itu tadi, misalnya ada kasus Blok Medan ya, ada Safirin Nur ya, ada soal dugaan gratifikasi, ada soal aparat penegak hukum yang melakukan pungutan liar ya, dan sebagainya itu kok seperti tidak ada respon KPK yang cepat, padahal sudah di mana-mana beritanya bertebaran sedemikian rupa gitu ya. Nah, ditambah dengan kenyataannya gitu ya. Nah, ini tentu kenyataan dalam logika hukumnya ini nih sudah hampir 5 hari ya, belum terdengar nih Harun Masikunya di mana gitu loh. Jadi kan agak aneh ini, Harun Masikunya nggak ketangkap, penyertanya ditangkap gitu loh kira-kira. Kan logika hukumnya nggak terbalik, mestinya tangkap dulu ya pemeran utamanya, baru penyertanya diikut sertakan. Ini yang kita tunggu nih KPK, kalau dalam seminggu 2 minggu ini misalnya nggak ada kejelasan Harun Masiku, sementara saat yang bersamaan ia menetapkan ya pelaku baru di dalam kasus ini, makin menguatkan asumsi kita yang pertama, KPK ini mau ngejar siapa sih sebenarnya gitu loh kira-kira kan. Nah, apakah berarti ini mungkin Bang Rey menjawab anggapan bahwa ditundanya penangkapan Harun Masiku ini sebagai politik penyanderaan, di mana pihak-pihak lain terlebih dahulu yang dilakukan penindakan oleh KPK baru menangkap Harun Masiku. Apakah itu menjawab itu? Ya itu dia, makanya kita tunggu nih 2 minggu ini gitu loh. Sebab kan asumsinya begini ya, Hasto itu didelik oleh KPK karena dianggap dia menghalang-halangi proses penyidikan. Kira-kira gitu ya. Dan mungkin keterkaitan dengan menghalang-halangi upaya untuk penegakan hukum terhadap saudara Harun Masiku, alias mungkin bahasa yang lain, Hasto itu diduga ya dibalik hilangnya Harun Masiku. Kira-kira begitu. Itu mungkin terjadi kalau Hastonya sedang berkuasa. Nah, ini kan sudah hampir 1,5 tahun Hasto di luar kekuasaan itu, bahkan berseberangan dengan kekuasaan, tapi KPK belum juga bisa mencari, menentukan, apalagi menangkap saudara Harun Masiku. Padahal sebelum-sebelumnya KPK sudah mengatakan Harun Masiku sudah dalam cakan kita, Harun Masiku sudah dalam radar kita, Harun Masiku tinggal menunggu waktu untuk segera ditangkap, dan sebagainya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi kalau orang seperti Harun Masiku bisa hilang ya dari radar KPK, lalu orang yang dianggap oleh KPK bagian dari hilangnya saudara Harun Masiku itu tidak lagi berkuasa, ini sebetulnya yang jadi masalah apa gitu? Apakah kecanggihan Harun Masikunya beserta dengan timnya menyembunyikan dia, atau sebetulnya yang kejadiannya itu karena KPK memang nggak mampu ngejar Hastonya, lalu ngejar Harun Masikunya, lalu mencoba mengalihkan perhatiannya kepada saudara Hasto, sekaligus pada saat yang bersamaan untuk menutupi tuntutan yang lebih besar kepada mereka. Apa tuntutan yang lebih besar itu? Yaitu tadi Blok Medan gitu ya, kemudian soal Safirin Nur ya kan, kemudian soal dugaan adanya gratifikasi, ada aparat penegak hukum ya kan,
CSR, BI, macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, jadi mereka membuat semacam pertunjukan bahwa KPK ini nggak pandang dulu ya, ketua KPK, sekjen KPK bisa diambil oleh mereka. Iya, karena nggak berkuasa lagi gitu menurut saya. Di situ nilai bobotnya udah berkurang gitu lah. Coba CSR, BI itu betul-betul dikejar gitu ya. Coba kasus Blok M itu, Blok Medan itu benar-benar dikejar ya. Aparat penegak hukum yang diduga melakukan pungutan liar itu benar-benar dikejar oleh KPK. Itu baru jago namanya gitu. Makanya saya katakan tadi, orientasi KPK-nya itu mestinya melirik orang yang berkuasa gitu loh. Jadi bukan sebaliknya, melirik orang yang sudah nggak berkuasa gitu. Karena bobotnya itu udah berkurang drastis namanya. Baik, orang Bang Rey, nanti kita gitu. panggil KPK ke studio NTV untuk bicara apa yang direferensikan Bang Rey untuk menguak sebenarnya apa sih tugas utama KPK yang menunggu di depan mata. Saya ke Pak Noel, ini saat pemeriksa di gedung KPK sebagai saksi Arief Budiman, Ketua KPU 2017-2022 menyatakan Harun Masiku menunjukkan foto bersama Ketum PDIP Megawati dan Ketua MA Hatta Ali. Masyarakat mungkin cuma menilai bahwa Harun Masiku sebatas calon legislatif dari PDI Perjuangan. Tapi jauh dari itu, siapa sebenarnya Harun Masiku yang menjadi pertanyaan publik terbesar, Pak Noel? Nah, kan dari awal saya ungkapkan sebelum ditanya ya, apa kaitannya Harun Masiku dengan Hatta Ali? Itu harus kita tanya. Dan saat itu ada kasus BLBI. Itu tanyanya udah, nanti kita kan bongkar-bongkar nih. Kalau saya kan basisnya data, bukan basis omon-omon. Makanya Hasto fokus aja lah terhadap kasusnya. Kemudian ya kita kan ini masih spekulatif. Jangan-jangan memang Hasto ingin menarik-narik lagi yang lain lagi lah. Entah itu di internal partainya atau pimpinan partainya atau siapa, saya nggak tahu lah. Yang jelas dia nggak mau sendiri nih kayaknya sih. Jangan gue sendiri dong. Jangan-jangan kan gini orang, oh iya gue nih melakukan hal ini atas perintah. Bukan ya kemauan saya sendiri, kan jangan-jangan begitu ya kan. Nah tinggal kita cari lagi perintahnya siapa gitu. Nah ini menjawab siapa aktor yang tadi Bang Rey sebutkan begitu ya. Kemudian publik bertanya apakah Hasto bergerak atas dasar kesadaran pribadi atau ada sosok lain di balik ini? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan penting gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi, ini kan Harun Masiku, ada ada Hatta Ali, lantas naikin lagi tuh ada Syamsul Nur Salim, lantas ada sampai Tumenggung ya waktu itu. Wah, udah kait-kaitin lah. Tanya aja tuh ke Hasto, ini apa nih dalam kaitan ini tuh? Ini pernyataan Noel loh yang ngomong gituin. Bisa Anda konfirmasi tuh ke dia tuh. Gitu. Karena ini keterkaitan semua nih, nggak bisa enggak. Gitu loh. Jangan sampai kata saya lagi. Jangan ya kita nggak tahu Hasto pengen ini loh di atas gue masih ada nih gitu loh. Bu Mega misalnya kan kita nggak tahu ya kan. Gitu. Jadi ya menurut saya kita coba fokus pada kasusnya aja, case-nya Hasto. Bahwa ini bukan problem kriminalisasi. Ini ada problem hukum. Kemudian kan persoalan hukumnya lantas apanya itu kan cuman penyidik yang tahu. Jangan-jangan nanti penyidik melakukan hal yang lain lagi yang tidak diketahui Hasto. Karena nggak mungkin penyidik melakukan tindakan hukum tanpa memiliki alat bukti. Penguatan alat bukti itu udah pasti lah, udah standarnya lah. Ini kan bukan eranya lagi, era kegelapan dulu. Orang kerap berkuasa tangkap nggak ada tuh. Gitu loh. Ya Pak SBY dulu waktu saat berkuasa banyak tuh menteri ditangkap. Orang dekatnya ditangkap nggak teriak-teriak kejar-kejar begini nih, nggak teriak-teriakan kayak maaf ya kayak orang kesurupan. Gitu, wah narik semua, ketakutan kayak orang tenggelam di tengah laut. Ada rumput-rumput, ada balok-balok, padahal itu pun nggak bakal nolong dia dari dia tenggelam. Dia tetap tenggelam kok, tetap tersangka. Tuh. Baik, Bang Rey, kalaupun memang pernyataan dari Pak Noel ini benar adanya ketika Hasto menginginkan bukan hanya dirinya saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus Harun Masiku begitu ya. Ini kalau terjadi berarti ada faksi-faksi di PDI Perjuangan yang mungkin pro Hasto dan pro tokoh-tokoh lain di PDI Perjuangan. Kalau Anda boleh ungkapkan bagaimana faksi itu terjadi di PDI Perjuangan? Kurang jelas. Ya, tadi Pak Noel mengatakan bahwa dugaan sementara Hasto Kristianto ini tidak mau sendiri ditetapkan sebagai tersangka. Halo Bang Rey? Halo Bang Rey? Oke, sambil menunggu sambungan Zoom dengan Bang Rey. Gimana? Ya, Jelas tadi. sudah jelas terdengar suara saya?
Iya, sekarang udah. Baik. Tadi Pak Doel mengatakan bahwa ada dugaan Hasto Kristianto tidak ingin ditetapkan sebagai tersangka sendiri di PDI Perjuangan. Mungkin saja ada sosok-sosok lain yang diinginkan Hasto terjerat dalam pusaran kasus Harun Masiku. Jika ini terjadi, apakah memang mengisyaratkan ada faksi-faksi di PDI Perjuangan yang pro dengan Hasto dan kontra dengan Hasto? Menurut Anda, sepengetahuan Anda, sepenelitian Anda, bagaimana faksi-faksi di PDI Perjuangan itu ada dan terjadi? Saya nggak bicara faksi lah, karena kasus Hasto ini kasus kecil. Itu kan cuma suap yang tidak merugikan keuangan negara. Ini hanya praktek menjual belikan kewenangan yang tidak merugikan keuangan negara, itu loh. Nah, bobot dari kasus Hasto ini dulu kalau dia sedang berkuasa. Saat itu kita mendesak agar aparat dalam hal ini KPK segera memanggil saudara Hasto. Karena apa? Hubungannya dengan kekuasaan. Tadi Bung Noel udah benar tuh. Jangan-jangan ada yang lebih tinggi lagi dari Hasto, ya, yang sebetulnya diduga terlibat dalam kasus ini. Bisa jadi, ya, kalau petinggi partainya adalah dalam hal ini adalah Ibu Mega, tapi jangan lupa petinggi berkuasanya saat itu adalah Pak Jokowi, gitu loh kira-kira. Jadi ya bisa semua terjadi, gitu loh menurut saya. Makanya saat itu kita berdorong tuh. Tapi sekarang udah masalahnya itu udah. Kalau di rentutan ini kasus nomor 9 gitu loh kira-kira. Nomor satunya itu CSRPI. Nomor 2-nya itu kasus dugaan adanya isu Blok Medan. Gitu. Kasus ketiga itu aparat penegak hukum. Kasus keempatnya itu dugaan adanya gratifikasi macam-macam gitu loh kira-kira. Itu semuanya berhubungan dengan kerugian negara gitu dan fantastis gitu loh kira-kira tuh. Baik, kita desak itu pengusutan tadi dalam ya kita desak KPK mengusut kasus yang Bang Rey sebutkan. Tapi kalau saya salah tolong korupsi, Pak Doel, Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa akan bersedia jika dilakukan pemeriksaan terkait dengan tersangkanya Hasto Kristianto. Tapi dengan Ketua Umum Bu Mega ini pernah menyatakan bahwa akan hadir atau buka suara terkait dengan penetapan dari Hasto Kristianto sebagai tersangka. Namun sejauh ini dari 23 Desember KPK mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka hingga kini belum juga muncul di hadapan publik. Apakah ini langkah ketakutan dari Bu Ketum atau masih menunggu waktu lain? Dan waktu lain itu apa, Bang Rey, menurut Anda? Ya kan namanya juga akan berkunjung. Kapan waktu kan ngapain dikunjungi kalau Hastonya masih ada di sekitar di lingkungan Ibu Mega kok? Gimana? Nah, kalau disebut mungkin maksud Ibu Mega kalau misalnya Hasto sempat ditahan atau misalnya proses peradilannya udah terjadi, ya bisa saja Ibu datang menjenguknya atau mungkin nanti kalau udah lagi dalam proses persidangan, Ibu datang menghadiri sidangnya dan sebagainya gitu loh kira-kira itu. Kalau itu masalah simpel lah, sepele lah ya. Yang besar ini tadi seperti yang kita diskusi di awal, ini video ini isinya apa? Itu yang penting menurut saya gitu loh. Baik. Bagi kepentingan bangsa dan negara ini soal Ibu datang, Ibu tidak datang, ya itulah. Ya itu apa bedanya kita datang berkunjung, tidak berkunjung dan sebagainya gitu. Nah, menarik juga kalau sampai tadi ada info yang menyebut Pak Jokowi siap datang bersaksi. Nah, itu cocok tuh. Baiknya KPK juga manggil Pak Jokowi kalau itu dirasa penting atas kesaksian Pak Jokowi. Tadi kan sudah kita menyebutkan, bisa saja sebetulnya yang dimaksud itu adalah ada orang yang lebih tinggi dari Hasto. Nah, saya sudah menyebut tadi, kalau lebih tinggi dari Hasto dari partai namanya Ibu Mega. Tapi kalau lebih tinggi dari Hasto dalam kekuasaan namanya Presiden Jokowi saat itu. Nah, apakah kedua-duanya akan dipanggil oleh KPK? Walau alam. Nah, cuma saya mengatakan ini kasusnya sebetulnya kalau dibuat peringkat, itu peringkat ke-9 gitu loh Pak. Baiknya kita ngejar yang gede-gede gitu, termasuk menunggu pernyataan Pak Prabowo, menunggu pernyataan Noel terkait dengan putusan hakim yang cuma 65 tahun terhadap kasus 270 triliun. Gitu. Baik, Bang Rey, ini bagaimana dengan posisi Hasto sebagai sekjen di PDI Perjuangan? Karena hingga saat ini juga belum melakukan penggantian, ataukah apa masih menunggu langkah hukum selanjutnya seperti pra peradilan dan atau yang lainnya begitu? Iya, itu kan akan ada kongres ya. Memang mungkin nanti di kongresnya akan dilakukan pergantian. Saya kira dengan status yang diemban oleh Hasto sekarang, tentu akan sangat sulit bagi Hasto untuk menduduki kembali posisinya sebagai sekjen. Yang bisa kita nilai, yang bisa kita bayangkan itu adalah Ibu mencari figur baru.
Nah, siapa kira-kira? Nah, ada dua tuh menurut saya secara karakter ya, karakter yang akomodatif dan karakter yang konfrontatif gitu. Nah, kalau lihat dari Hasto itu dan Ibu Senang itu adalah karakter yang konfrontatif. Dalam situasi di mana Ibu Mega sedang menghadapi banyak tantangan dari luar, memang kiprah seorang sekjen itu tidak sepele, itu besar sekali. Dan tentu diharapkan sebuah sekjen yang mampu menerjemahkan pikiran-pikiran Ibu dalam kerangka posisi yang berseberangan dengan pemerintah itu, gitu loh kira-kira. Baik, tadi Pak Noel juga menyebut bahwa langkah Hasto ini menahan kasus yang sebenarnya dia ketahui sebagai kontribusi negatif terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Menurut Anda? Baik, sambil kita menunggu sambungan Zoom dengan Bang Ray Rangkuti kembali terhubung, saya mau ke Pak Noel lagi. Bagaimana sekarang posisi Presiden yang kalau dibilang kartu as PDI Perjuangan yang mengantongi nama-nama pejabat negara yang korupsi? Saya rasa Presiden nggak ngurusin beginian, dia ngurusin lebih besar bangsa ini. Dia nggak mau tersita waktu soal-soal beginian. Karena Presiden terpilih yang sekarang itu dimandatkan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Memang ada problem hukum, biarkan penegak hukum menyelesaikan, masa Presiden juga sih. Gitu. Ya, tadi saya juga sudah bertanya kepada Bang Ray di mana kasus Harun Masiku ini dianggap sebagai politik penyanderaan yang menjerat elit-elit PDI. Ini berdasarkan keterangan jubir PDI Perjuangan. Menurut Anda seperti apa? Apakah memang KPK menunggu pihak-pihak lain terbongkar terlebih dahulu kemudian menangkap aktor utama Harun Masiku, atau menurut Bang Ray KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku? Ya, kita nggak bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, tapi pastinya apa yang dilakukan KPK hari ini kita harus apresiasi ya, karena ini menjadi utang sejarah lah ya. Selalu teriak-teriak Harun Masiku, Harun Masiku. Nah, sekarang ditangkap loh, jadi berbalik. Ini ada yang ini, nggak semudah begitu Ferguson gitu loh. Main nangkap-nangkap aja. Penyidik juga ngerti cara melakukan tindakan-tindakan lah. Jangan kita mendikte penyidik kita lah. Mereka ini orang-orang yang bekerja untuk bangsa ini kok. Mereka punya idealisme. Kalaupun dibilang nomor 9 ya nggak apa-apa. Jangan-jangan lewat dari nomor 9 akhirnya nomor 8, 7, 6, 5 sampai nomor 1 ya ketangkep. Penyidik itu punya strategi tersendiri lah. Gitu. Emang kita pernah menjadi penyidik apa? Tapi biarkanlah, ini kan independensi penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus itu jangan kita underestimate penyidik kita lah. Justru saya dalam hal ini melakukan apresiasi lah ya. Sekian tahun ini menjadi utang sejarah kita, dituntut terus KPK Pak Jokowi, mana Harun Masiku. Lah sekarang udah mau disidik, wah ini memang tidak ada. Gitu. Tapi ini pasti ada sesuatu yang menjadi catatan penyidik gitu loh. Nah, kita nggak bisa tahu kan, cuma penyidik yang tahu sama Tuhan. Gitu. Menurut saya itu. Ya, baik. PDI Perjuangan kekeh lewat jubirnya Guntur Romli, kalau Jokowi, Gibran dan Bobi tidak dipecat, PDI Perjuangan Hasto tidak tersangka. Ini merupakan bisa dikatakan politik sakit hati, tapi jangan dijawab dulu. Kita akan break sejenak pemirsa. NTV Prime Dialog masih akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Noel dan juga Bang Ray yang kita akan berusaha kembali menghubungi lewat sambungan Zoom. Menjawab pertanyaan saya sebelum break, Pak Noel, PDI Perjuangan kekeh lewat Guntur Romli, kalau Jokowi, Gibran, Bobi tidak dipecat, PDI Perjuangan Hasto tidak tersangka. Gimana? Gini, itu haknya Guntur Romli menyampaikan itu. Tapi faktanya sampai detik ini, ada nggak elit-elit PDIP belain Hasto? Nggak ada. Yang belain Hasto tuh para pendatang baru semua. Mau ketawa nggak enak, takut dosa, biarlah. Tapi kan itu fakta politik. Jadi ya udahlah, saya nggak mau terlalu panjang mengintervensi terlalu jauh. Tapi hak politiknya Hasto, hak hukumnya untuk melakukan pembelaan ke publik. Tapi nanti biarkanlah buktikan di pengadilan nanti. Itu lebih relevan lah ya, daripada dia coba teriak-teriak di luar AU, tetap aja status tersangkanya nggak berubah, dia ngebargain mau nyandra ini, nyandra itu, nggak laku juga tuh.
tetap proses hukumnya berjalan. Jadi saran saya Mas Hasto banyak-banyak minum obat tidur biar tidurnya lelap gitu. Kan nggak enak baru tidur ngebayangannya jeruji penjara. Baru tidur kalau kayak kita gini mantan aktif 98 udah terbiasa kan dengan teralis penjara. Nah, Hasto ini kan belum pernah ngerasain. Nah, semoga nanti kalau seandainya benar definitif kemudian dia dipanggil tersangka kemudian dimasukin penjara ya minum obat tidur yang banyak lah ya. Jadi nuansa Bung Parno-nya itu udah hilang. Bung Parno, baik. Iya. Paranoid dari Hasto Kristianto ya. Bang Rey mengisyaratkan politik sakit hati yang dilewat pernyataan Guntur Romli, jubir PDI Perjuangan. Menurut Anda seperti apa? Ya, Bang Rey. Sorry, tadi saya ini ya, lobet, jadi mati. Baik. Gimana? Sorry. Ya, PDI Perjuangan kekeh lewat jubirnya Guntur Romli mengatakan bahwa kalau Jokowi, Gibran, dan Bobi tidak dipecat PDI Perjuangan, Hasto tidak bakal jadi tersangka. Ini mengisyaratkan bahwa politik sakit hati kental di sana begitu. Apa pandangan Anda? Iya kan dari kronologi kan sudah kita jelaskan tadi kan. Hanya seminggu setelah nama-nama itu diberhentikan oleh PDI Perjuangan, lalu Hasto ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya enggak tuh gitu kan. Nah tentu dengan berbagai pertanyaan yang kita sebutkan, kalau dilihat dari aspek kegentingan, urgensi macam-macam, saya kira tadi saya menyebut ini sih yang ke-9 lah. Yang penting kan sebetulnya dapat aktornya dulu, kan ini aktornya juga belum ketemu, makanya kita tunggu nih dalam 2 minggu ini kalau aktor utamanya nggak ketemu, itu kan makin menguatkan apa yang disebutkan oleh Saudara Romli tadi, ya bahwa ini kan sebetulnya adalah upaya untuk meredam gitu ya sikap politik yang diambil oleh PDI Perjuangan khususnya terkait dengan ya kenaikan PPN 12% ini gitu loh kira-kira tuh. Kan kalau kita lihat kronologinya kan begitu ya kan ya ada keluarga Pak Jokowi diberhentikan gitu ya, lalu isu soal PPN meningkat, PDI menyatakan sikap menolak ya, lalu muncullah ya penetapan kasus terhadap Saudara Hasto ini. Apakah ada hubungannya? Ya susah itu menjelaskan itu semua. Cuma kan kita mau menyebutkan kronologi gitu menurut saya. Ditambah tentu saja dari aspek soal urgensi ya, kegentingan dan sebagainya gitu. Kalau KPK sudah bisa menerima misalnya udah memiliki alat bukti 2 alat bukti yang cukup, lah kenapa nggak dari dulu aja ditetapkan gitu loh? Ya. Itu kan juga jadi pertanyaan gitu. Kenapa nunggu-nunggu gitu kan? Harus sekarang setelah PDI menyatakan berbeda ya, menolak PPN 12%, menghentikan keluarga Pak Jokowi dari PDI Perjuangan gitu. Nah kalau mereka udah punya bukti dari dulu, kenapa nggak dari dulu? Kan? Termasuk di dalamnya kan ada kasus CSRBI yang tiba-tiba udah disebut nama lalu hilang lagi gitu ya. Baru kemarin diperiksa lagi kira-kira gitu ya. Ada Blok Medan ya kan, ada kemudian soal dugaan gratifikasi gitu kan, ada juga soal aparat penegak hukum ya yang mencoreng nama baik Republik kita di luar negeri gitu ya dan sebagainya gitu. Bang Rey, sayang sekali waktu kita terbatas. Tentu kita nggak bisa menghubungkan secara pasti ya. Ya, Bang Rey, mohon maaf saya harus potong karena waktu kita terbatas. Saya minta closing statement dari Anda saja. Bagaimana kemudian PDIP ke depan kalau tadi Pak Noel mengatakan bahwa rasanya tidak ada yang mendukung Hasto ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ini kemudian juga akan menjawab faksi-faksi di PDI Perjuangan. Menurut Anda sikap PDI Perjuangan terutama Megawati ke depan seperti apa? Bang Rey? Saya kira mereka akan lebih fokus kepada bagaimana mengawal Republik dibandingkan berhubungan dengan orang per orang di PDI Perjuangan sekalipun itu terkait ya kan, dan menurut saya itu jauh lebih penting ya bagi PDI Perjuangan mengawal agar PPN 12% ini gimana caranya untuk tidak dinaikkan segera gitu ya, lalu mendorong KPK ya untuk fokus pada kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara gitu ya, termasuk tentu lo kok bisa ya gitu ya 207 itu dianggap sebagai kerugian negara tapi sanksi hukumannya cuma 6,5 tahun gitu ya. Nah itu tentu jauh lebih berguna bagi bangsa dan negara ini kalau PDI Perjuangan fokusnya di situ ya kan. Sembari tentu untuk memastikan efek-efek dari apa yang mereka duga sebagai kriminalisasi ya terhadap orang-orang PDI Perjuangan itu tetap diperhatikan. Salah satunya adalah
kan kita mendengar misalnya besok atau lusa atau saya tidak tahu pastinya, salah satu anggota fraksi PD Perjuangan akan dipanggil oleh MKD, tergantung sikapnya ya yang berhubungan dengan penolakan kenaikan PPN 12% gitu. Kan kita udah lihat alurnya ini semua gitu loh Pak. Masa orang yang mengatakan sikap politiknya di DPR dipanggil MKD gitu ya, yang pelesiran kemana-mana anggota DPR-nya, yang kita nggak tahu apa manfaat yang bagi bangsa dan negara, itu malah nggak dipanggil-panggil oleh DPR gitu loh kira-kira. MKD lah dalam ini gitu. Baik, Pak Noel, melanjuti closing statement dari Bang Rey, apa yang kemudian diharapkan dari penanganan kasus Harun Masiku ini dan sistem politik di Indonesia? Ya sudah, gini, kan kita ingin membangun bangsa ini ke depan lebih baik. Ya sudah, buka aja, kan Hasto itu udah mulai teriak-teriak. Buka aja sih, kita nggak mau kelamaan. Agar apa bangsa ini ke depan tuh lebih hati-hati. Tadi apa yang disampaikan Rey itu, ya kita senang sekali ya. Agar ke depan ini ada pembenahan, apalagi kita di dunia industri digital ini, semua mudah terrecord lah ya dengan jejak digital, makanya lebih harus berhati-hati. Tadi Rey menyinggung soal ada lebih fokusnya kita ke pajak 12%. Ya. Loh, yang menggagas ini siapa, yang ngetok palu siapa? Kok dikait-kaitkan dengan Jokowi dan pemerintahan hari ini? Makanya kita kadang-kadang marah, loh, yang ngetok palu kan siapa? Yang nganggarin siapa? Yang dorong siapa? Kok kenapa pemerintahan hari ini yang jadi tuduhan? Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini kan makanya Pak Jokowi kan berkali-kali menyampaikan sudah semua juga akan terbuka kok dengan sendirinya. Kebenaran itu akan membuka dirinya sendiri, gitu. Walaupun mau ditutup-tutup dengan cara apapun. Dan saya punya keyakinan kalau bangsa ingin maju, jangan pernah menjadi bangsa yang hanya omon-omon. Udah buka aja kalau dia punya keberanian. Saya yakin Hasto nggak punya nyali. Kita tunggu bagaimana Hasto Kristianto bertindak pasca penetapan tersangkanya oleh KPK di pusaran kasus Harun Masiku. Terima kasih Bang Rey, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Noel, terima kasih. Selamat bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan pemirsa, NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.